Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah keamanan sistem akan mempresentasikan tentang brute force attack dengan TCP Hydra dan protokol SSH menggunakan Kali Linux di VMware Workstation. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Sumardana dan satu lagi rekan saya, Ayang Nafang Raini. Kita akan mempresentasikan ini sebagai syarat selesainya tugas akhir mata kuliah keamanan sistem yang diampu oleh Bapak Ehauddin Nurkifli STMCS. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama memahami apa itu simulasi dari brute force attack ini. Sebelumnya, apa itu SSH? SSH itu sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat secara aman. Ini biasanya tuh digunakan untuk login ke sistem remote, transfer file, dan eksekusi perintah. Dan SSH ini menggunakan enkripsi untuk keamanan. Lalu SSH juga memiliki kelemahan, yaitu jika menggunakan password sederhana atau mudah ditebak, SSH rentan terhadap serangan brute force. Oleh karena itu, kami mengambil studi kasus pada SSH dibandingkan dengan Telnet. Karena Telnet di zaman sekarang, di versi-versi sekarang tepatnya, di versi-versi sistem operasi sekarang, itu Telnet itu sudah nggak didukung lah. Makanya kita ambil studi kasus pada SSH. Selanjutnya, apa sih serangan brute force itu? Jadi proses brute force itu adalah sebuah proses mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis untuk mendapatkan akses ke sistem. Simpelnya tuh gini, ibaratnya tuh si brute force ini adalah seorang yang pengen masuk ke sebuah sistem atau sebuah website atau apapun itu yang ada menu loginnya. Jadi si brute force ini mau masuk tapi dia nggak tahu nih sandi sama username-nya. Otomatis cara kerjanya itu dia nyoba satu persatu username dan passwordnya. Ketika udah dapet, otomatis dia berhenti dan ngasih tahu apa username dan passwordnya yang kita butuhin buat masuk ke sebuah sistem. Metode ini tuh dia mengandalkan kekuatan komputasi untuk menebak kombinasi dengan mencoba satu persatu. Maka yang saya bilang tadi, si brute force ini dia tuh nyoba kombinasinya tuh satu persatu, dia nebak gitu. Dari sekian banyaknya kemungkinan, dia coba satu persatu sampai dapat kombinasi yang cocok. Brute force ini tuh sangat berbahaya karena kalau misalnya proteksi loginnya lemah, penyerang dapat mengakses sistem dengan mencoba berbagai password dalam waktu singkat. Itu kalau misalnya sandinya gampang ditebak atau gimana, itu kan pasti si brute force ini bakalan cepet lah ibaratnya dapat password atau username, karena ya emang sandinya simpel gitu. Jadi dia ngelakuin percobaannya pun nggak banyak si brute force ini, hingga akhirnya dapat si password dan username-nya. Selanjutnya yaitu alat yang kami gunakan untuk melakukan brute force ini. Yang pertama itu ada VMware, karena sejatinya ini hanyalah sebuah simulasi, bukan aslinya. Jadi kita hanya menggunakan VMware untuk menjalankan atau mengelola si mesin virtualnya gitu. Yang kedua ada Kali Linux.
Jadi di sini kita pakai sistem operasi berbasis Debian yang digunakan untuk pengujian. Nah, di sini kan kenapa kita pakai Kali Linux, karena dia udah menyediakan berbagai alat gitu. Kayak misalnya Hydra sama Wireshark. Jadi untuk jadi penyerangnya itu kita pakai Kali Linux. Selanjutnya ada Windows 10. Nah, di sini kita pakai Windows 10 ini untuk menjadi targetnya gitu. Jadi si Kali Linux sebagai penyerang dan si Windows sebagai korbannya atau victim. Selanjutnya itu gambaran umum penyerangan brute force. Seperti yang kita tahu, brute force itu kan sebuah metode serangan keamanan. Jadi dia mencoba setiap kombinasi username dan password hingga menemukan yang benar. Nah, serangan ini tuh dia digunakan untuk mengakses layanan, banyak layanan ya, kayak SSH, RDP, FTP, atau sistem login web gitu misalnya. Nah, metode ini biasanya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan alat seperti Hydra atau Medusa. Nah, brute force juga punya beberapa jenis, mencakup simple brute force yang mencoba semua kemungkinan. Terus ada dictionary attack yang menggunakan daftar kata umum. Terus ada credential stuffing yang memanfaatkan kredensial bocor, dan reverse brute force yang fokus pada satu password. Nah, serangan ini tuh dia juga punya kelemahan gitu. Selain berbahaya, dia juga punya kelemahan. Kayak misalnya lambat waktu menghadapi password yang kompleks, mudah terdeteksi oleh sistem dengan mekanisme pembatasan percobaan login. Jadi kalau misalkan dia pakai website login, misalnya dia pakai rate limiting, itu si brute force agak repotan karena kan dia nyoba satu persatu ya login gitu. Jadi ketika rate-nya ada limit, ya udah, jadi nggak bisa. Selanjutnya juga kalau zaman sekarang kan website udah pakai captcha ya. Nah, ketika si brute force ini mencoba login, kalau ada captcha kan otomatis nggak bisa kan ya. Nah, itu. Terus selanjutnya juga dia sulit berhasil pada sistem yang autentikasi 2 faktor. Jadi autentikasinya 2 kali itu dia susah gitu si brute force ini. Nah, buat mencegah si brute force ini disarankan kita pakai password yang kompleks. Terus yaitu membatasi jumlah percobaan login gagal supaya ada limit lah si brute force ini ketika login gitu. Terus mengaktifkan autentikasi 2 faktor juga buat ningkatin keamanannya. Jadi ketika login, autentikasinya diperketat gitu. Selanjutnya itu dampak serangan brute force. Jadi dampaknya itu di sini sangat-sangat merugikan ya. Karena yang pertama, si hacker ini bisa dapat akses gitu buat masuk ke sistem. Jadi si akun itu terancam gitu kerahasiaan datanya. Terus yang kedua, penyerang juga berhasil mencuri informasi sensitif seperti kredensial login, data pelanggan, atau dokumen penting. Karena ya udah masuk ke sistem, jadi ya ngapain pun bebas gitu. Ini yang bikin bahaya. Selain itu, serangan ini dapat menyebabkan downtime pada layanan karena lonjakan aktivitas jaringan atau pembatasan otomatis oleh sistem keamanan. Itu karena si brute force ini nyoba satu persatu kemungkinan, yaitu jadi aktivitas jaringannya itu melonjak, naik. Terus terakhir, kalau misalkan dia dipakai buat nyerang aplikasi atau server kritis, si brute force ini juga dapat memicu kerugian finansial. Jadi ibaratnya ada yang masuk ke sistem, pertama kalau misalkan si aplikasi atau servernya yang udah terkenal gitu ya, itu kan bakal rugi banget ya, dari finansial, reputasi, atau pelanggaran hukum terkait privasi data itu.
Baik, selanjutnya itu langkah-langkah melakukan brute force. Jadi yang pertama kita install dulu firmware workstation-nya. Kalau misalkan udah punya, kita nggak perlu install lagi. Nah, selanjutnya kita install Kali Linux-nya. Perlu diingat kita install file ISO-nya untuk di import ke VMware. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita buka VMware-nya, lalu klik open virtual machine. Itu import file Kali Linux yang udah di-download tadi. Nah, di sini ketika udah diimpor bakalan muncul kayak ini. Kali Linux. Nah, di sini ada tulisan username dan passwordnya. Ini itu udah default. Jadi kalau misalkan kita nggak setting di awal, itu defaultnya kita dapat username dan passwordnya itu Kali, bawaan dari si file ISO. Selanjutnya untuk masuk ke Kali Linux-nya tinggal masukin aja tadi username sama passwordnya. Terus klik login. Nah, ini tampilan setelah loginnya. Dan untuk melakukan brute force-nya kita tinggal klik terminal emulator. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita cek IP address-nya. Kita cek satu persatu dari IP address di Kali Linux-nya atau attacker-nya. Terus kita cek juga IP address yang ada di laptop victim atau di Windows yang kita gunakan. Di situ kita cek ping ke IP victimnya. Kita coba ping. Kalau misalkan berhasil berarti IP-nya itu sudah terhubung dengan si IP victimnya. Kayak di sini kan. Nah, ini pastikan IP address dari Kali Linux berada di dalam network yang sama. Kalau misalkan kita udah berhasil ping, berarti networknya sudah di jalur yang sama gitu. Selanjutnya kita cek protokol SSH-nya. Kita buka PowerShell, lalu ketikkan sintak berikut. Nah, di sini kita lakukan untuk ngecek apakah protokol SSH berjalan pada port 22 atau enggak. Nah, kalau misalkan udah statusnya running dan listening, itu berarti SSH-nya udah berjalan pada port 22. Nah, disitu kita matiin si firewall laptopnya. Ini tuh bertujuan biar koneksi dari perangkat lain itu nggak diblokir gitu. Karena ini kan simulasi, jadi nggak apa-apa lah kita matiin dulu sebentar supaya si brute force-nya itu bisa masuk. Kalau misalkan firewall-nya aktif kan nggak bisa masuk. Nah, si port 22-nya ini bakalan dipakai sama si SSH, jadi bakalan ketutup. Jadi perangkat lain nggak bisa akses protokol SSH di laptop victim. Oke, kita matiin dulu firewall. Selanjutnya kita pastikan si Hydra ini udah terinstall di Kali Linux. Terus pastikan juga port 22-nya open. Nah, ini. Jadi sebelum melakukan brute force juga kita harus install si Hydra-nya. Misalkan nggak diinstal, kita nggak bisa melakukannya. Terus kita pastikan Hydra-nya sudah terinstall. Kalau misalkan belum terinstall, kita bisa pakai sintak sudo apt install Hydra. Nah, nanti ini bakal otomatis terinstall si Hydra-nya. Selanjutnya kita buat word list buat word list itu nanti berisi beberapa password yang memungkinkan digunakan oleh victim laptop. Jadi kita masukin satu-satu. Oke, kalau udah dibikin word listnya, langsung kita masukin sintaks berikut. Terus host, username dan password bakalan muncul otomatis di sini nih.
Nah, di situ kita coba tes masuk ke user victim dengan password yang sudah terbongkar. Ini kan kita udah dapat host, login dan password. Kita coba login di sini. Kita coba login. Nah, di sini kita udah berhasil login di apa namanya? Kita bisa login ke user victimnya gitu. Oke, selanjutnya adalah demo untuk pemahaman lebih lanjut dan penggambaran yang lebih jelas. Saya serahkan ke rekan saya, Ayang Nova Anggraeni. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama kali kita membuka VMware. Nah, untuk Kali Linux saya sudah terimport ke VMware-nya. Lalu kita tekan saja tombol hijau ini untuk resume atau untuk memulai Kali Linux di VMware ini. Nah, restoring virtual machine state karena sebelumnya saya sudah menggunakannya. Mungkin loadingnya agak sedikit lama. Oke, dan ini tampilan dari Kali Linux di VMware. Kemudian kita klik terminal emulator. Kemudian langkah pertama adalah kita mengecek IP Kali Linux ini dengan syntax IP A. Lalu enter. Nah, bisa kita lihat IP-nya itu adalah 192.168.220.1.131. Dan IP ini /24 dan IP ini harus sama dengan IP yang akan menjadi device yang akan menjadi victim dari brute force ini. Yang mana itu adalah laptop saya sendiri. Mari kita buka command prompt, lalu cek IP di command prompt ini. Karena saya menggunakan internet dari wireless Wi-Fi, maka IP yang digunakan adalah yang ini. 192.168.220.107. Dan ini sudah ada di network yang sama dengan IP Kali Linux yang akan menjadi attacker-nya. Dan untuk mengeceknya, kita bisa ping IP laptop saya yang tadi yang sudah kita cek di command prompt. Kita bisa ping. Nah, ini sudah ada reply. Artinya sudah berada di network yang sama. Kita bisa Ctrl C saja. Kemudian setelah memeriksa koneksi ping tersebut, kita harus memastikan bahwa di sistem Kali Linux ini sudah terinstall Hydra karena kita menggunakan Hydra. Untuk mengeceknya, Hydra version.
Nah, saya sudah menginstal Hydra di sini. Kemudian, untuk melakukan brute force-nya, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat word list dari username dan dari password, yang mana sudah saya lakukan sebelumnya. Maka sekarang kita tinggal langsung ke sintak Hydra strip L user. User merupakan nama dari victim dari komputer saya, user. Kemudian P besar itu menandakan bahwa kita tidak, ceritanya skenario-nya kita tidak tahu passwordnya apa. Jadi kita menggunakan P besar, dan L kecil ini karena kita sebutkan nama usernya apa. Kita skenario-nya sudah tahu nama usernya apa, hanya saja kita tidak tahu nama passwordnya apa. Kemudian /user share word list ini adalah word list yang sudah saya buat sebelumnya, custom_wordlist.txt, dan ini adalah IP address dari victimnya, dari komputer saya. Dan SSH adalah protokol yang saya gunakan untuk brute force attack ini. Kemudian kita enter. Attacking, sedang proses attacking. Nah, di sini bisa kita lihat login-nya itu username-nya itu user dengan password let me in, dan hostnya itu 192.168.220.107 sesuai dengan IP password dari victimnya, yang mana komputer saya sendiri. Untuk mengeceknya, kita bisa langsung saja kita mencoba masuk ke user ini dengan password let me in ini, dengan sintak SSH user masukkan alamat IP-nya lalu enter. Nah, kita masukkan passwordnya yang mana let me in, kemudian enter. Nah, kita berhasil masuk ke user ini. Maka brute force attack-nya bisa dikatakan berhasil. Baik, terima kasih kepada Ayam Nova Anggraini atas penyampaian dari demo untuk simulasi brute force ini. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami untuk materi brute force ini sebagai syarat untuk selesainya proyek akhir mata kuliah keamanan sistem yang diampu oleh Bapak Haududin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.